Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Filsafat Pendidikan Islam dengan anggota kelompok yang pertama Vivin Arya Stantia Wahyu Ashari, yang kedua Dita Sakti Marwani, yang ketiga Ainul Khairiyah, yang keempat Eka Fatimatu Zahro. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema telaah filosofis sarana prasarana ideal dalam pendidikan Islam. Materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, pengertian tarbiyah Islam, yang kedua, tujuan pendidikan Islam, yang ketiga, prinsip dasar pendidikan Islam, dan yang keempat, metode pendidikan Islam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Vivin Arya Stantia Wahyu Ashari, yang kedua, Dita Sakti Marwani, yang ketiga, Ainul Khairiyah, dan yang terakhir, Eka Fatimatu Zahro. Baik, di sini saya Vivin Arya Stantia Wahyu Ashari dengan NIM 21206064 akan menjelaskan tentang pengertian tarbiyah Islamiyah. Pendidikan Islam tidaklah memadai jika semata-mata dipahami hanya sebatas sebagai ciri khas jenis pendidikan yang berlatar keagamaan, namun merupakan suatu upaya atau proses pencarian. Di dalam khazanah Islam ada dua istilah yang dipakai untuk pendidikan, yaitu tarbiyah dan takdib. Menurut Nahwib Al-Atas, tarbiyah secara semantik tidak khusus ditunjukkan untuk mendidik manusia, tetapi dapat dipakai kepada spesies lain seperti mineral, tanaman, dan hewan. Sedangkan takdib, menurut konsep Nahwib ini, mengacu pada pengertian, maksudnya ilm, pengajaran, maksudnya taklim, dan pengasuhan yang baik, maksudnya tarbiyah. Baik, saya Dita Sakti Marwani NIM 21206068 akan melanjutkan materi yaitu tujuan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan. Allah telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh umat manusia melalui syariat Islam, termasuk tentang tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan utama dari pendidikan Islam ialah mencapai ridho Allah. Dengan pendidikan diharapkan akan lahir individu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsanya, serta umat manusia umumnya. Baik, saya Ainul Khairiyah dari NIM 21206070 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu prinsip dasar pendidikan Islam. Ramayulis menegaskan bahwa prinsip pendidikan diambil dari sumber dasar pendidikan, baik berupa agama ataupun ideologi yang dianutnya. Al-Syaibani memperluas lagi dasar-dasar tersebut mencakup sumber-sumber syariat Islam lainnya berupa ijtihad dan pendapat-pendapat yang dapat dipegangi. Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, implikasi dari karakteristik manusia, yang kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan integral dan terpadu, dan yang ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang. Baik, di sini saya Eka Fatimatu Zahro dari NIM 21206085 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang metode pendidikan. Metode pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Metode pendidikan didasarkan atas tiga pokok, yaitu 1. Sifat dan kepentingan yang berkenaan dengan tujuan utama pendidikan, 2. Berkenaan dengan metode yang disebutkan dalam Al-Quran, 3. Membicarakan tentang pergerakan dan disiplin. Metode pendidikan Islam sangat menghargai kebebasan individu peserta didik. Guru bertanggung jawab dalam pembentukan karakter peserta didiknya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan metode pendidikan yang ditetapkan di negara barat. Metode pendidikan sepenuhnya bergantung kepada kebebasan peserta didik. Guru hanya bertindak sebagai motivator. Menurut An-Nahlawi, metode pendidikan yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yaitu ada 5. 1. Metode khiwar atau percakapan. 2. Metode mendidik dengan kisah Qur'ani. 3. Metode mendidik dengan anthal atau perumpamaan Qur'ani. 4. Metode mendidik dengan mengambil ibrah atau pelajaran dan mau'izah atau peringatan. 5. Metode mendidik dengan memberi teladan. Problematika yang terjadi di dalam lingkungan pembelajaran. A. Faktor internal pada anak didik, yaitu yang pertama karakteristik kelainan psikologi, yang kedua karakter kelainan daya pikir, dan pada guru atau pendidik, yang pertama tidak mencukupinya kegiatan belajar, yang kedua buruknya pengajaran, yang ketiga materi yang tidak tersampaikan dengan baik. B. Faktor
institusional. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua manajemen, yang ketiga sarana dan prasarana. C. Faktor eksternal. Yang pertama lingkungan masyarakat, yang kedua lingkungan keluarga, ketiga lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.